warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini. Pada hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ke materi. Ini merupakan bab terakhir, yaitu ke bangun ruang sisi lengkung. Jadi di sini nanti kita belajar tentang bangun ruang yang di situ ada sisi lengkungnya, mengandung sebuah lingkaran. Sisi lengkung kan sebuah lingkaran. Contohnya apa saja? Jadi di sini nanti kita belajar ada 3. Yang pertama adalah kita belajar tentang ini ini namanya adalah tabung. Kemudian berikutnya ini kita nanti belajar yang namanya kerucut. Berikutnya yaitu kita belajar yang namanya bulat. Dan hari ini kita akan belajar dulu tentang tabung. Tabung itu apa? Oke, bentuk bangun ruang sisi lengkung yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita menemuinya. Apa misalnya? Es krim ya. Es krim itu dia berbentuk kerucut. Terus kemudian ada kaleng permen fox. Kaleng permen fox nanti itu adalah berbentuk dengan tabung. Kemudian globe. Pernah melihat globe ya, yang sudah ngerti ketika belajar IPS. Itu adalah bola. Dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, kita mengenal dulu yang namanya tabung. Jadi tabung ini nanti ini adalah bentuk dari tabung ya. Ini adalah bentuk dari tabung. Nah, sekarang ke bagian atasnya dulu ini. Bagian atas ini namanya tutup atau bagian atasnya. Sedangkan kalau bawah ini adalah alasnya atau bagian bawah. Sedangkan yang tengahnya ini dia berbentuk bagian selimut. Bagian selimut ini sebenarnya berbentuk persegi panjang. Untuk membuktikan kalian bisa mencoba mengambil sebuah kaleng, kemudian tutupnya sama bawahnya kalian potong dulu. Nah itu terus kemudian kalau sudah nanti kamu potong dari atas ke bawah ya. Nah itu nanti ketika dibuka ini nanti dia berbentuk persegi panjang kayak gitu. Jadi dia punya 3 sisi ya, tutup, terus selimut sama bagian alasnya. Itu bagian-bagian dari tabung. Nah, untuk tutup sama alas ini dia berbentuk lingkaran. Kalau yang selimut tadi berbentuk persegi panjang. Oke. Nah, di sini jaring-jaring tabung. Nah, ini salah satu jaring-jaring tabung. Ketika ada jaring-jaring seperti ini ya, jaring-jaring. Ini adalah sebuah jaring tabung. Ketika jaring-jaring ini kamu buat tabung, ini akan membentuk sebuah tabung. Oke, ini salah satu jaring. Misalnya lingkarannya dipindah ke kiri sedikit boleh. Itu nanti juga bisa saja ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan tadi, tapi sudah dijelaskan sama Bu Alif ya. Pertanyaan yang pertama ini, atas tabung berbentuk apa? Atas tabung adalah berbentuk lingkaran. Kemudian selimut tabungnya berbentuk apa? Selimut tabung yang bagian tengah. Jadi ini ketika dia sudah dipotong ini bentuknya yang berwarna hijau ini loh. Yang berwarna hijau, ini adalah selimut tabung. Ternyata dia berbentuk persegi panjang. Sedangkan untuk alas ini sehingga menjadi yang ini adalah alasnya dia berbentuk lingkaran begitu. Kemudian, berdasarkan jaring-jaring tabung tersebut kita peroleh. Jadi kita kan sudah melihat tadi jaring-jaring tabungnya kalau dibuka seperti apa. Bagian alas tabung ini berbentuk lingkaran, bagian selimut tabung itu berbentuk persegi panjang, dan bagian atasnya ini berbentuk lingkaran. Bagian alas dan atas merupakan 2 lingkaran yang kongruen. Jadi dia kongruen ya. Kongruen artinya itu sama persis. Ukurannya, bentuknya itu sama persis. Kalau misalnya bawahnya itu dia mempunyai diameter 14 cm, berarti tutupnya juga punya diameter 14 cm. Itu yang namanya tabung. Kemudian
nanti ketika kita belajar tabung, selain kita mengenal sifat-sifat yang awal tadi, kita juga disuruh untuk mencari apa itu luas selimut tabung sama volume tabung. Jadi yang pertama kita ke luas selimut tabung. Selimut tabung tadi yang berbentuk persegi panjang, oke. Ya, saya gambarkan dulu. Jadi begini, saya gambarkan dulu sebentar ya. Nah, ini anggap lingkarannya adalah sama ya. Jadi ini kurang lebihnya seperti ini. Nah, selimut tabung itu yang mana? Selimut tabung yang ini. Selimut tabung, saya tunjukkan selimut tabung. Nah, saya akan arsir dengan warna biru. Untuk selimut tabung, saya akan mengarsirnya dengan warna biru. Nah, ini adalah selimutnya, selimut. Jadi yang ditanyakan ini kita membahas tentang selimut tabung. Jadi ini dia berbentuk persegi panjang. Nah, awalnya selimut tabung ini adalah panjang kali lebar, ya kan? Panjang kali lebar. Jadi di sini, misalnya di sini adalah panjangnya. Jadi misalnya ini adalah A, kemudian ini B, dan ini C, dan ini D. Berarti A ke B ini adalah panjangnya, sementara B ke C ini lebarnya. Dalam sebuah tabung, ingat, ini lingkaran ya bawahnya. Jadi ini adalah tinggi. Ini adalah tinggi. Yang ini tinggi, sedangkan yang ini bawahnya itu lingkaran. Nah, panjang A ke B ini adalah dia ternyata adalah bagian dari keliling lingkaran. Maka kita gunakan luas selimut tabung itu awalnya kan panjang kali lebar, ya toh. Panjangnya itu keliling lingkaran, sedangkan lebarnya, lebar kan ini, yang ini adalah lebar, lebarnya ini adalah tinggi. Nah, diganti dengan tinggi lebarnya. Keliling lingkaran kali tinggi tabung. Keliling lingkaran itu rumusnya 2πr, sementara tinggi itu T. Maka untuk luas selimut tabung itu nanti rumusnya adalah 2πrt. Nih, ini rumus yang kalian gunakan. Kalau misalnya dalam soal itu ditanya ke selimut tabung, berarti rumus yang digunakan 2πr kali T, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah luas permukaan tabung. Jadi luas permukaan tabung ini tidak hanya jadi selimut ditambah atasnya sama ditambah alasnya. Kita tadi sudah menemukan rumus luas selimut. Jadi ini awal mulanya itu rumusnya adalah luas alas ditambah dengan luas selimut ditambah luas atasnya. Ya, dari mulai bawahnya, kemudian selimutnya yang bagian tengah, kemudian luas atasnya. Nah, luas alas sama luas atas ini. Jadi ini sama ini adalah berbentuk lingkaran. Berarti di situ kan dua lingkaran. Nah, ini diringkas seperti ini, dua lingkaran. Dua lingkaran ditambah luas selimut. Oke, saya ketutup ini, hapus saja. Dua lingkaran ditambah luas selimut. Dua lingkaran itu atas sama bawah kan dua lingkaran. Selimutnya itu yang bagian tengah yang berbentuk persegi panjang tadi. Berarti dua luas lingkaran itu rumusnya 2. Luas lingkaran sendiri πr kuadrat dan luas selimut adalah 2πrt. Berarti 2πr kuadrat ditambah 2πrt ya. Nah, ini masing-masing ini ada 2πr. Maka ini bisa diringkas rumusnya menjadi 2πr kali r plus t ini ya, yang di sini. Jadi rumus yang digunakan yang bawah. Nah, ketika ditanya luas permukaan tabung berarti rumus yang digunakan yang bawah, yaitu 2πr kali r plus t.
Kalau volume tabung, volume itu adalah rumusnya luas alas kali tinggi, alasnya berbentuk lingkaran. Maka untuk alas kan pi R kuadrat, tingginya adalah T. Lanjut. Ini contoh soalnya. Sebuah tabung mempunyai jari-jari 14 cm dan tingginya 14 cm. Tentukan luas permukaan. Jadi ini ditanya luas permukaan. Jadi luas permukaan itu selimut ditambah 2 lingkaran. Berarti kita gunakan rumus yang 2πr kali R plus T. 2 dimasukkan kali pi-nya, karena di sini jari-jarinya 14 cm dan 14 cm ini bisa dibagi dengan 7, maka kita gunakan pi yang 22/7 kali 14. Terus kemudian dalam kurung 14 plus 10. Maaf, ini dihapus ya. Ini tolong nanti kalau disalin ke buku catatan kalian, ini tolong dihapus. Jadi ini tak blok, ini ndak ada. 10 ini loh, 10 yang ini ndak ada. 2πr, 2 kali 22/7 kali 14, kemudian R plus T-nya 14 plus 10 ya. Nanti silakan dihitung sendiri. Ini sepertinya ada kesalahan, nanti silahkan kalian hitung sendiri hasilnya. Kemudian contoh berikutnya yaitu di luas. Di sini adalah volume. Sebuah kaleng susu mempunyai ukuran diameter 14 cm dan tingginya 20 cm. Jadi diameternya 14 cm. Kalau diameternya 14 cm, berarti cara mencari jari-jari, ingat materi lingkaran di kelas 8. Jadi kalau diameternya 14, berarti untuk mencari jari-jari dibagi 2, 14 bagi 2 adalah 7 cm dan tingginya adalah 20 cm. Maka berapa volume susu yang bisa tertampung bila diisi 3/4? Jadi ini tidak diisi penuh, tetapi diisi 3/4. Maka di sini nanti volumenya dihitungnya 3/4-nya, bukan volume penuh. Berarti 3/4 dikalikan rumus volume. 3/4 ditambahkan dulu, kemudian volumenya itu kan rumusnya pi R kuadrat kali T. 3/4 kali pi-nya. Ini sebenarnya kalian bisa pakai 22/7, itu bisa ya. Jadi ini bisa pakai 22/7 karena 14 ini, dan di sini R-nya bukan 14 melainkan, guys, kita kerjakan lagi berarti. Ini tak blok, ini salah. Jadi untuk mencari volumenya adalah 3/4 kali dengan 7 kali 7 kali T-nya adalah 20. Sehingga ini 7-nya, maaf, nya belum tak tulis. Saya ulangi lagi. Jadi 3/4 kali pi-nya adalah 22/7 kali R kuadrat, berarti 7 kali 7, dan tingginya itu adalah 20. Maka 7 ini bisa dicoret, 4 juga bisa dicoret dengan 20, dapatnya 5. Nah, 3 kali 22 adalah 66. 7 kali 5 ini adalah 35. Maka 6 kali 35, silakan nanti dihitung hasilnya, dan satuannya adalah cm/3. Jadi itu materi kita hari ini, yaitu membahas tentang ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada di dalam volume bangun ruang tabung. Kemudian setelah itu adalah membahas tentang luas tabung seperti apa sama volume tabung seperti apa. Begitu. Oke, silakan dipahami. Kalau sudah, silakan bisa dikerjakan untuk tugas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.